Anak nakal terkutuk, kamu telah menyinggung tentara bayaran serigala surgawi. Suatu hari kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini. Ayo pergi. Ketika dia melihat bagaimana Xia Linyu mengabaikan pertanyaannya, pemimpin tentara bayaran serigala surgawi tampak sangat jelek di wajahnya. Namun, jika ini berlarut-larut lagi, Ye Ying dan yang lainnya akan kembali, dia harus pergi sebelum itu terjadi. Adapun tentara bayaran penghancur dunia yang tersisa, tidak ada salahnya bagi tentara bayaran serigala surgawi untuk bergabung dengan keluarga Zhang dan memburu mereka sekali lagi. Mencoba melarikan diri sekarang, tidakkah menurutmu sudah terlambat? Xia Linyu berkata sambil berbalik untuk melihat beberapa sosok yang menuju ke arah mereka dari tidak terlalu jauh. Senyum kecil terbentuk di wajahnya yang lembut saat dia berseru dengan anggun. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi tercengang, dia kemudian merasakan niat membunuh dari belakangnya. Dia berbalik dan ketika dia melihat wajah yang marah namun tampan, dia mengerutkan kening saat dia berseru. Bocah Ye Ying itu telah kembali begitu cepat. Aku tidak pernah berpikir bahwa pemimpin tentara bayaran serigala surgawi akan melakukan hal seperti ini. Kata Ye Ying, dia tertawa dingin dan berbicara dengan suara menghina. Mengambil keuntungan dari ketidakhadiranku untuk menggertak seorang wanita yang lemah dan seorang pemuda yang lemah, apakah kamu tidak takut ini bocor dan mempengaruhi reputasimu di wilayah Blok Utara? Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan nada mendominasi. Pecundang selalu salah. Ini adalah kenyataan yang tidak pernah berubah di daratan ini. Selain itu sejarah ditulis oleh para pemenang, jadi bagaimana jika aku melanggar aturan demi menyatukan kota Maple Hijau? Di mata semua orang aku hanya menunjukkan keinginan yang kuat, apa yang salah dengan itu? Ye Ying, dia benar, pecundang selalu salah. Ini memang menjadi kenyataan di daratan ini. Saat Ye Ying hendak membalas, suara yang jernih dan dingin berbicara dari sisinya, menyebabkan dia menelan kata-katanya. Haha. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi tertawa terbahak-bahak. Dia menyempitkan pupil matanya dan mengalihkan perhatiannya ke wanita elegan tapi tampak berdebu di antara kerumunan. Dia dengan lembut mengangkat sudut bibirnya saat dia berkata, Ye Ying, tidak bisakah kamu melihat, bahkan seseorang di sisimu telah memverifikasi kata-kataku, apakah kamu masih percaya bahwa aku salah? Ye Ying tertawa dingin seolah-olah dia tidak mendengar penghinaan pemimpin tentara bayaran serigala surgawi. Dia tahu bahwa Guru Ouyun memiliki alasan untuk mengucapkan kata-kata ini. Benar saja, seperti yang dikatakan oleh pemimpin tentara bayaran serigala surgawi, Guru Ouyun tertawa sekali lagi. Tawanya acuh tak acuh dan tidak ada yang bisa melihat emosi yang jelas di wajahnya. Jadi, dia berhenti sebelum melanjutkan. Sejarah kota Maple Hijau akan ditulis ulang oleh tentara bayaran penghancur dunia. Kamu di sisi lain, akan menjadi batu loncatan bagi tentara bayaran penghancur dunia dalam penyatuan mereka di kota Maple Hijau. Ekspresi pemimpin tentara bayaran serigala surgawi berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Guru Ouyun? Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa tentara bayaran penghancur dunia adalah raja sedangkan aku adalah musuhnya. Haha, ini terlalu arogan, terlalu egois.
Tentara bayaran serigala surgawi adalah orang-orang yang akan menjadi pemenang untuk menulis ulang sejarah kota Maple Hijau. Tentara bayaran penghancur dunia harus melayani di bawah kakiku dan selamanya melihat ke arahku. Nona, itu bukan kejahatan menjadi liar di masa mudamu. Sayangnya kamu tidak tahu kapan kamu harus menjadi liar dan kapan kamu harus tutup mulut. Kamu tampaknya mendapat kesan bahwa tentara bayaran penghancur dunia sangat kuat sehingga kamu mencoba untuk menahan kaki mereka. Namun kaki yang kamu pegang tidak stabil sama sekali dan tidak dapat melindungimu. Seseorang yang menumbuhkan omong kosong sombong seperti itu, kata pemimpin tentara bayaran serigala surgawi sambil tertawa dingin. Berdasarkan sudut pandangnya, gadis kecil ini jelas ada di sini untuk meraih ketenaran mereka. Ye Ying bahkan belum berbicara, gadis kecil ini berani melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Apa bedanya ini dengan menggali kuburan sendiri? Kakak, Xia Linyu melirik pemimpin tentara bayaran serigala surgawi terlebih dahulu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Gu Ruoyun dan berkata, "Singa yang menyala itu menderita luka serius karena dia, bisakah kamu melihatnya dulu?" "Baik." Gu Ruoyun dengan lembut mengangguk, matanya menembus kerumunan di depannya dan mendarat di tubuh singa menyala yang berlumuran darah. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak banyak bicara. Dia kemudian mengabaikan tentara bayaran serigala surgawi saat dia menuju ke singa yang menyala. Singa yang menyala-nyala menggeram dan mencoba berbicara tetapi tidak dapat menemukan kekuatan untuk membentuk kata-kata. Dia berbaring lemah di tanah dan tidak lagi membawa udara agungnya yang sebelumnya. "Makan ini." Gu Ruoyun meletakkan pil di depan singa yang menyala dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Singa yang menyala tidak ragu-ragu, dia menggunakan lidahnya untuk menjilat pil dan menariknya ke dalam mulutnya. Begitu dia menelan pil itu, dia merasa seolah-olah ada tangan lembut yang membelai rasa sakit dari tubuhnya dan tidak lagi merasakan penderitaan awalnya. "Lukamu sangat serius, mereka tidak akan sembuh begitu cepat sehingga kamu harus berbaring dan beristirahat dulu. Gulan, jaga dia." Gu Ruoyun kemudian bangkit dan kembali menuju Ye Ying dan yang lainnya. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi melihat apa yang telah dilakukan Gu Ruoyun tetapi tidak terlalu memikirkannya. Berdasarkan pengamatannya, singa yang menyala itu tidak akan hidup lebih lama lagi dan akan segera mati karena kehilangan banyak darah. Bahkan dokter kaya dan terkenal di wilayah blok utara tidak akan bisa menyelamatkannya. "Nona muda, apakah kamu mendengar sesuatu yang baru saja aku katakan?" Dia mengangkat kepalanya saat dia menatap Gu Ruoyun yang sedang menuju ke arahnya. "Tianlang, tutup mulutmu." Kali ini, Ye Ying tidak memberinya kesempatan untuk berbicara saat dia langsung berteriak dan memotongnya. "Apakah kamu tahu siapa dia? Tapi kamu berani mempermalukannya dengan cara ini. Kekuatannya jauh lebih besar dari kita berdua. Kamu hanya bisa bertindak dengan arogansi di depannya dalam ketidaktahuanmu." Pemimpin Tianlang bergidik, dia merajut alisnya erat-erat dan menatap Gu Ruoyun dengan skeptis. Mungkinkah gadis kecil ini berasal dari asal-usul yang substansial? Kalau tidak, mengapa Ye Ying mengatakan hal seperti itu? Begitu dia memikirkan hal ini, pemimpin Tianlang tidak lagi menunjukkan sikapnya yang sebelumnya menghina padanya, namun kekejaman di wajahnya semakin dalam saat dia bertanya dengan singkat.
Siapa dia? Ye Ying hanya bermaksud untuk menghentikan pemimpin Tianlang dan tidak memikirkan hal ini secara menyeluruh. Dia terdiam ketika mendengar pertanyaan Tianlang, lagi pula nama Guru Ouyun saja akan menarik terlalu banyak perhatian di daratan ini. Dia, di sisi lain, belum menerima persetujuan yang terakhir dan cukup banyak mengungkapkan identitasnya. Ini adalah tabu bagi setiap kultivator. Kamu ingin tahu namaku? Guru Ouyun melangkah ke arah pemimpin Tianlang dan bertatap muka dengannya. Dia kemudian perlahan menghentikan langkahnya. Rambutnya yang halus menari-nari ditiup angin sepoi-sepoi sementara dia memiliki senyum yang berdebu dan acuh tak acuh di wajahnya. Jubah hijaunya membuatnya tampak seperti pohon bambu yang berdiri tegak dan gagah. Itu adalah pemandangan yang mempesona tanpa disadari. Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Namaku Guru Ouyun. Guru Ouyun? Nama itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba jatuh ke tanah dan meledak ke telinga semua orang. Selain tentara bayaran penghancur dunia, semua orang menjadi linglung sementara selama beberapa detik sebelum mereka kemudian tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan memegangi perut mereka sambil tertawa sampai menangis. Ini terlalu lucu, dia benar-benar mengaku sebagai Guru Ouyun. Dia berpikir bahwa tentara bayaran serigala surgawi begitu mudah dibodohi untuk benar-benar menyamar sebagai guru besar Gu. Orang seperti apa Guru besar Gu? Dia seorang jenius muda dan tak tertandingi. Dia juga seorang ahli pil sejati. Menurut wanita ini siapa dia? Apakah dia berpikir bahwa mengenakan jubah hijau akan membuktikan bahwa dia adalah Guru Ouyun? Oh sialan. Mengapa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini? Benar, mereka berpikir bahwa mereka hanya bisa menyamar sebagai siapapun yang mereka inginkan. Jika Guru besar Gu mendengar tentang bagaimana identitasnya ditimbulkan oleh begitu banyak orang, dia pasti akan terbang ke pengumuman dan membunuhmu masing-masing. Secara umum jenius dan kultivator yang kuat memiliki emosi yang sangat buruk. Mereka adalah tipe orang yang bisa membunuh seseorang tanpa menatap mata. Saat ini, sangat dapat diterima bagi seseorang untuk tidak menyadari organisasi-organisasi besar di wilayah blok utara. Itu juga dapat dimengerti jika mereka tidak tahu identitas gubernur kota. Namun demikian, setiap orang yang hidup mengetahui nama Guru Ouyun. Hanya siapa Guru Ouyun? Dia adalah ahli pil sejati. Ini adalah keberadaan yang belum muncul selama lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu ketika jenius tak berantara ini muncul segera menyebabkan sensasi besar di seluruh daratan. Ini terutama karena fakta bahwa dia telah berpartisipasi dalam pertemuan umum sekte kedokteran yang dihadiri oleh beberapa dokter terbaik di daratan. Begitu mereka menyebarkan berita, sulit bagi dunia untuk tetap mengabaikan nama baik Guru Ouyun. Selain itu, bahkan lembah angin dari kota pertama telah mencoba membujuknya untuk menjadi kepala ahli pil mereka. Pada akhirnya ada orang-orang yang masih memiliki keberanian untuk meniru seseorang yang hebat seperti Guru Ouyun. Jika kamu mengaku berasal dari salah satu keluarga besar di kota utama, mungkin aku akan mempercayaimu. Kata pemimpin Tianlang sambil tertawa dingin, matanya kemudian dipenuhi dengan cemoohan saat dia memelototi Guru Ouyun dengan jijik. Namun kamu berani mengaku sebagai Guru Ouyun? Hehe, apakah kamu pikir aku akan sebodoh itu untuk percaya pada kata-katamu?
Dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia telah ditipu oleh seorang wanita yang menyamar sebagai Gu Ruoyun sebulan yang lalu. Faktanya, dia telah menyambutnya ke dalam tentara bayaran serigala surgawi dengan sangat gembira dan menyajikan makanan dan minumannya yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa setelah menipu mereka untuk makanan dan minuman gratis selama setengah tahun, wanita itu kemudian akan pergi dan mencuri hartanya juga. Meskipun dia telah berhasil menangkap wanita itu masih belum cukup untuk memadamkan amarahnya. Oleh karena itu, dia telah mengembangkan kebencian terhadap wanita manapun yang menyamar sebagai Gu Ruoyun. Sekarang, setelah mendengar bagaimana wanita ini juga mengaku sebagai Gu Ruoyun, kemarahannya berkobar sekali lagi dan niat membunuh meledak dari tubuhnya. Aku hanya memberitahumu namaku, apakah kamu memilih untuk mempercayaiku atau tidak, itu sepenuhnya terserah padamu. Gu Ruoyun tersenyum tipis dan menjawab dengan suara yang mengingatkan pada angin segar di hari yang cerah. Pemimpin Tianlang benar-benar meledak, dia mengayunkan tinjunya dengan keras seperti angin ke wajah Gu Ruoyun. Mata merahnya dengan jelas menunjukkan kemarahan di hatinya. Setiap wanita yang meniru nama Gu Ruoyun harus mati. Dia membencinya, dia membenci peniru yang pernah menipunya. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan perasaan yang baik terhadap si peniru pada saat itu. Dia percaya bahwa dia akan makmur baik dalam keluarga dan dompet. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia adalah pemalsu? Yang terpenting, orang itu sebenarnya adalah pria yang berpakaian seperti wanita. Itu benar, orang yang telah membodohinya sebenarnya adalah seorang pria. Awalnya setelah dia menangkap si peniru dia bermaksud mempermalukannya, namun, ketika dia melepas celananya, dia menemukan bahwa orang itu sebenarnya adalah seorang pria. Pada saat itu, dia merasa seperti orang bodoh, ketika dia memikirkan kembali bagaimana dia hampir memperkosa seorang pria, dia tidak bisa menahan keinginan untuk muntah. Sama seperti pemimpin Tianlang menyerbu ke arah Gu Ruoyun, cahaya merah menyala tiba-tiba melintas di belakangnya sebelum membanting keras ke tubuh pemimpin Tianlang. Pemimpin Tianlang, yang marah karena marah, tidak mampu meningkatkan pertahanannya tepat waktu dan tersandung kembali. Tatapannya yang tercengang kemudian mendarat pada sosok besar di depannya. Roar! Singa yang menyala mengeluarkan raungan marah dan tubuhnya yang besar bergetar, matanya yang ganas menatap dengan berani ke arah pria itu. Manusia bodoh, kamu menggali kuburanmu sendiri. Otak pemimpin Tianlang untuk sementara mati, pupil matanya melebar dan dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah memukulmu dengan luka yang parah, bagaimana mungkin kamu bisa pulih begitu cepat? Mungkinkah? Tiba-tiba pemimpin Tianlang sepertinya ingat bahwa Gu Ruoyun telah memberi makan sesuatu kepada singa yang sedang menyala. Tubuhnya kemudian bergetar hebat saat kejutan di matanya semakin dalam. Hanya satu item yang bisa menyembuhkan binatang spiritual sekarat yang telah menderita kehilangan darah yang begitu parah dengan kecepatan yang begitu cepat, itu sebuah pil legendaris. Apakah gadis kecil ini benar-benar Gu Ruoyun, yang reputasinya telah meningkat sejak rapat umum sekte kedokteran? Tubuh pemimpin Tianlang semakin gemetar saat memikirkan kemungkinan ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba memaksa dirinya menjauh dari mempercayai fakta ini. Manusia, kamu benar-benar bodoh.
Suatu hari kamu akan berakhir mati dan kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana itu bisa terjadi. Singa yang menyala itu mengejek dan mondar-mandir dengan angkuh saat dia berbicara dengan suara serak. Jika orang-orang ini menyakiti Tuan Guru Oyun, rajaku akan segera memimpin setiap hewan spiritual dari hutan musuh bebuyutan dan memburu mereka untuk membalaskan dendamnya. Pada akhirnya, mereka bahkan mungkin tidak menyadari penyebab kematian mereka sendiri. Aku sudah memberitahumu, dia bukan tipe orang yang harus kamu hina. Ye Ying menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat ekspresi wajah saingannya selama bertahun-tahun. Untung dia bertemu Guru Oyun lebih dulu, kalau tidak, dia mungkin yang kaget. Ye Ying, kata Guru Oyun sambil perlahan berbalik, dia kemudian dengan tenang melanjutkan. Masalah seputar tentara bayaran penghancur dunia tidak ada hubungannya denganku dan aku juga tidak mau melangkah ke dalam dendam di antara kalian berdua. Namun adikku telah terseret ke dalam masalah ini jadi aku tidak bisa hanya duduk diam. Ye Ying terlihat sangat malu. Maaf Nona Gu, aku tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan tentara bayaran serigala surgawi suatu hari nanti. Guru Oyun tersenyum ketika dia berkata, aku tidak ingin terlibat tetapi aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Ini akan dianggap sebagai harga yang harus mereka bayar untuk menyentuh Yuer. Dia berhenti sebelum melanjutkan berbicara. Lan Ge, jika kamu ingin menjadi muridku, itu tidak akan semudah itu. Aku masih ingin mengujimu terlebih dahulu. Tes pertama akan mengharuskanmu untuk memimpin tentara bayaran penghancur dunia dan mengalahkan tentara bayaran serigala surgawi dalam 1 hari. Lan Ge, wajah Ye Ying dipenuhi dengan keheranan. Lan Ge adalah bantuan yang dikirim Guru Oyun kepadaku. Lan Ge sedikit terkejut, matanya berkedip lembut tetapi dia tidak menjawab. Gulan terus mengamati Guru Oyun dan Lan Ge dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Mengapa Lan Ge ikut dengan kami untuk menghancurkan tentara bayaran serigala surgawi? Yuer. Setelah Guru Oyun memberi perintah, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Xia Linyu. Ekspresinya melembut saat dia tersenyum lembut. Kamu juga lelah, ayo istirahat dulu. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Dengan adanya Lan Ge, menghancurkan tentara bayaran serigala surgawi tidak akan menjadi masalah. Baiklah. Xia Linyu tersenyum lembut dan melirik Gulan sebelum dia mengikuti Guru Oyun ke halaman. Gulan tidak tahu mengapa tetapi ketika dia secara tidak sengaja mengunci mata dengan Xia Linyu, dia merasakan sentakan di hatinya yang segera stabil. Dia dengan lembut mengusap dadanya saat wajahnya yang manis dan cantik dipenuhi dengan kebingungan. Perasaan apa itu? Mungkinkah karena upayaku untuk mengangkat segel sebelumnya yang menyebabkan masalah terjadi di tubuhku? Sepertinya saya perlu istirahat yang baik setelah kami menghancurkan tentara bayaran serigala surgawi. Badai yang kuat menyelimuti seluruh kota Maple Hijau. Semua orang tahu bahwa 2 tentara bayaran besar dari kota Maple Hijau seperti api dan air. Belum lama ini,
Tentara bayaran serigala surgawi telah bergandengan tangan dengan kekuatan eksternal untuk mendorong tentara bayaran penghancur dunia ke dalam hutan musuh bebuyutan. Namun, pada hari ini, keadaan tiba-tiba berubah. Dalam satu hari, tentara bayaran serigala surgawi yang dulu tangguh yang pernah dianggap setara dengan tentara bayaran penghancur dunia sebagai salah satu dari dua otoritas besar kota Maple Hijau benar-benar dihilangkan, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Sejak saat itu, tidak ada lagi dua otoritas besar, tentara bayaran penghancur dunia telah menyatukan kota Maple Hijau. Di wilayah tentara bayaran penghancur dunia, Lange menatap wanita berbaju hijau di depannya saat dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Namun karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih menelan kata-katanya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Guru Woyun mengangkat alisnya saat dia melihat pria di depannya. Oh benar, sekarang kamu bisa menghilangkan tahi lalat itu dari wajahmu. Lange terkejut saat mata biru safirnya dipenuhi dengan keheranan. Dia sudah tahu, dia benar-benar tahu bahwa aku telah menerapkan tahi lalat ini di wajahku sendiri dengan ramuan obat. Bagaimana kamu tahu? Kamu mencoba bertanya bagaimana aku tahu bahwa tahi lalat itu palsu, atau apakah kamu ingin bertanya bagaimana aku juga tahu bahwa kamu memiliki kekuatan besar? Guru Woyun tersenyum lembut, matanya yang tersenyum tampak seolah-olah dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Lange merenung sebentar sambil mengangguk dan bertanya. Aku pikir aku telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi aku tidak pernah mengharapkan kamu untuk mendeteksinya. Benarkah aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa memahamiku dengan baik? Bahkan keluarga Lan tidak tahu tentang ini. Jangan lupa, aku seorang ahli pil. Ketika aku pertama kali melihatmu, aku bisa mencium bau ramuan obat di tahi lalatmu. Aku bahkan bisa membedakan jenis ramuan obat yang kamu gunakan. Adapun kekuatanmu. Dia berhenti saat senyum di wajahnya semakin jelas. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu hidup dalam penyamaran? Lange tertawa getir. Aku manusia setengah binatang. Guru Woyun terguncang. Dia sudah tahu tentang identitas Lange sebagai manusia setengah binatang sejak awal, tetapi dia tidak pernah berharap dia mengungkapkannya dengan mudah. Ibuku adalah binatang spiritual dan seorang putri dari klan naga. Ayahku, bagaimanapun adalah seorang manusia. Persatuan antara manusia dan binatang spiritual telah lama menjadi masalah yang tak tertahankan. Aku hanya perlu menyerang sekali dan orang lain akan mengetahui identitasku sebagai manusia setengah binatang. Ketika itu terjadi, baik manusia maupun klan naga tidak akan melindungiku. Oleh karena itu, sebelum ibuku meninggal, dia telah memberitahuku untuk tidak pernah membiarkan siapapun mengetahui kekuatanku. Kalau tidak, akan ada orang yang merasa benar sendiri yang akan berburu dan membunuh manusia setengah binatang sepertiku. Mata Lange menjadi gelap saat dia berbicara, wajahnya kemudian dipenuhi dengan kepahitan. Aku pernah menemukan sesama manusia setengah binatang, seorang wanita muda. Karena memiliki latar belakang yang sama, kami menjadi teman baik, namun dia telah mati pada akhirnya. Pada saat ini, bahkan sebagai orang luar, Guru Woyun bisa merasakan kesedihan mendalam yang telah menggenang di dalam diri Lange. Dia bisa membayangkan bagaimana perasaannya,
Jika teman-temannya sendiri meninggal suatu hari nanti, dia akan sama sedihnya. Apakah dia dibunuh oleh manusia? Menghubungkan titik-titik di antara kata-kata Lan Ge, Guru Woyun segera memahami penyebab di balik kematian gadis manusia setengah binatang itu. Lan Ge menjawab dengan sedih. Itu benar, dia dibunuh oleh manusia. Dia tanpa sadar membiarkan identitasnya sebagai manusia setengah binatang terungkap. Pada akhirnya, sekelompok manusia yang merasa benar sendiri telah membunuhnya dengan alasan membunuh iblis pengkhianat. Dia tidak bersalah. Mengapa persatuan antara manusia dan binatang spiritual begitu tak tertahankan? Haruskah semua manusia setengah binatang dikutuk? Manusia setengah binatang memang ada di daratan ini, tetapi jumlah mereka sedikit dan jauh di antara keduanya. Lagi pula jarang manusia dan binatang spiritual jatuh cinta. Namun Guru Woyun tidak pernah menyangka bahwa akan ada alasan lain di balik langkanya jumlah manusia setengah binatang. Itu karena keberadaan orang-orang yang merasa benar sendiri. Mereka selalu memiliki pola pikir bahwa dengan semua manfaat yang akan diterima oleh makhluk setengah manusia dari persatuan antara manusia dan makhluk spiritual, mereka akan memiliki kekuatan yang menakutkan saat dewasa. Selain itu, manusia setengah binatang diketahui memiliki temperamen yang meledak-ledak. Jika dibiarkan, mereka akan membawa malapetaka bagi umat manusia. Kamu masih bertarung hari ini. Guru Woyun menatap tepat ke arah Lan Ge saat dia berbicara dengan datar. Lan Ge bergetar ketika dia berkata, "Mungkin aku percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membantuku." Tidak. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Yang memiliki kekuatan untuk membantumu bukanlah aku, hanya kamu. Hanya aku yang memiliki kekuatan untuk mengubah diriku sendiri. Lan Ge menatap Guru Woyun dengan bingung, tidak dapat memahami arti di balik kata-katanya. Menjadi benar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi orang benar? Guru Woyun tertawa dingin sambil melanjutkan. Kebenaran ditentukan oleh para pemenang. Apakah menurutmu orang-orang itu menyerang manusia setengah binatang semata-mata karena mereka ingin menghentikan manusia setengah binatang agar tidak menyakiti manusia? Tidak, mereka hanya melakukannya untuk diri mereka sendiri. Tujuan nyata mereka dalam memburu mereka adalah untuk memaksa manusia setengah binatang menjadi budak. Jika manusia setengah binatang menolak, mereka akan membunuh mereka. Lan Ge bergetar dan dia menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Guru Woyun mengatakan yang sebenarnya. Setelah wanita muda itu mengungkapkan identitasnya sebagai manusia setengah binatang, orang-orang datang untuk mencarinya dan memintanya untuk bersumpah setia dan mengabdi kepada mereka. Itu karena penolakannya yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Sayangnya pada saat itu dia tidak berada di sisinya dan tidak dapat melindunginya. Pada saat dia berhasil bergegas, dia bertemu dengan kematiannya yang sangat kejam. Tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya, bahkan binatang buasnya telah diambil oleh manusia. Setiap tetes darah dari tubuhnya telah terkuras. Mata, jari, organ dalam, semua yang lain telah dipotong dan diambil. Bisakah Anda bayangkan betapa mengerikan kematiannya? Terlebih lagi, manusia yang merasa benar sendirilah yang telah melakukan tindakan ini. Lan Ge, aku hanya akan menanyakan ini padamu. Apakah kamu ingin menjadi pengecut atau kekuatan yang tangguh, diakui oleh semua orang?
Seorang pengecut, atau menjadi tangguh, mata Lan Ge menunjukkan tekad mutlak. Aku ingin menjadi tangguh, aku juga ingin membalaskan dendamnya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Guru Woyun tersenyum tenang. Namun kamu masih harus mengerjakannya sendiri. Selanjutnya aku akan memberimu tugas keduamu. Aku ingin kamu membangun organisasi dalam waktu sesingkat mungkin. Kamu tidak perlu memberiku laporan tentang kemajuannya, tetapi aku ingin melihat hasilnya. Selama periode waktu itu aku dapat memberimu obat-obatan dan senjata spiritual. Aku bahkan bisa menyembunyikan aura manusia setengah binatangmu. Obat dan senjata spiritual. Mata Lan Ge menunjukkan rasa terkejut. Dia kemudian bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan mengkhianatimu setelah memberiku barang-barang ini? Lalu mengapa kamu mengungkapkan identitasmu sebagai manusia setengah binatang kepadaku? Apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu? Guru Woyun dengan tenang menjawab. Mendengar ini, Lan Ge tertawa terlepas dari sikapnya yang serius. Betul sekali, karena aku memiliki keberanian untuk memberitahunya tentang identitasku sebagai manusia setengah binatang. Alasannya memberiku obat-obatan dan senjata spiritual sudah cukup jelas. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ini adalah janjinya padanya, janji ini juga akan bertahan seumur hidup. Bahkan Guru Woyun tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, sebuah organisasi yang kuat akan muncul dari daratan dan menutupi langit. Namun tidak ada yang tahu identitas pemimpinnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa semua bisnis dalam organisasi dikelola oleh seseorang bernama Jenderal Lan. Ngomong-ngomong, Lan Ge sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, aku telah menghancurkan tentara bayaran serigala surgawi, tetapi aku telah mengambil satu orang tawanan. Orang itu telah meminta untuk bertemu denganmu. Siapa dia? Guru Woyun gemetar saat dia bertanya. Lan Ge tertawa putus asa. Mari lihat dan kamu akan tahu. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang itu. Selain itu dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Ye Ying mendekati batas kewarasannya karena kekesalannya. Dia telah mencoba mengusirnya, tetapi orang ini benar-benar menolak untuk pergi. Setiap kali Lan Ge memikirkan pria yang berpenampilan seorang gadis, dia akan merasakan rasa ngeri yang mutlak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ye Ying sudah mendekati batas kewarasannya. Guru Woyun sangat terkejut. Seorang pria muram dan maskulin seperti Ye Ying juga bisa dibuat tak berdaya oleh satu orang. Selanjutnya dia mendekati ambang kegilaan. Dia bangkit berdiri memikirkan hal ini dan berkata, bawa aku kepadanya, aku akan melihatnya. Di sebuah kamar tidur yang mewah, seorang pemuda berkulit putih, langsing dan tampak feminim, sedang menyapu makanan di atas meja seperti angin puyuh menyapu awan. Dia memegang trotter babi di satu tangan dan bebek panggang di tangan lainnya. Mulutnya dipenuhi dengan makanan saat dia berbicara dengan cadel. Makanan yang disajikan oleh tentara bayaran penghancur dunia jauh di bawah apa yang harus aku makan dari tentara bayaran serigala surgawi.
terutama babi rebus merah ini yang sekeras batu. Aku belum pernah makan sesuatu yang begitu busuk. Ekspresi Ye Ying benar-benar pucat. Dia menatap pemuda yang sedang melahap makanannya dengan rakus dan meludah dengan dingin. Jika itu masalahnya, aku akan mengirimmu kembali ke tentara bayaran serigala surgawi. Tidak, tentara bayaran serigala surgawi itu sudah tidak ada lagi, jadi mengapa aku harus kembali? Selain itu, pada saat itu aku hanya mencuri satu hal. Pada akhirnya para bajingan dari tentara bayaran serigala surgawi itu mengejarku dan membuatku berlari sejauh lebih dari 1000 mil. Mereka bahkan menangkapku dan membuatku kelaparan selama berhari-hari. Aku baru saja berhasil keluar dari gua serigala itu untuk mendapatkan makanan dengan susah payah. Sementara makanan ini sedikit tidak enak, aku bersedia untuk bertahan untuk sementara waktu. Dia benar-benar hanya mencuri satu barang, itu hanyalah sebuah cincin yang ditimbun oleh pemimpin tentara bayaran serigala surgawi. Apakah kamu mau pergi atau tidak? Ye Ying sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Apa yang telah merasukinya untuk benar-benar mengundang leluhur ini kembali ke rumah? Pada saat itu, dia hanya berpikir untuk membawa anak terkutuk ini yang memiliki keberanian untuk berpakaian seperti wanita dan berpose sebagai Nona Gu dan menyerahkannya kepada Nona Gu sendiri. Siapa yang mengira bahwa akan lebih mudah untuk memanggil Sang Buddha daripada menghilangkannya? Baru sehari dan dia sudah membuat ayam terbang dan anjing melompat di tentara bayaran penghancur dunia. Apakah kamu tidak ingin menyerahkanku kepada Guru Woyun? Pria muda itu menatap Ye Ying seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Jadi mengapa kamu ingin aku pergi? Tidakkah kamu tahu bahwa manusia harus mengikuti semuanya? Laki-laki macam apa kamu yang mau menyerah begitu saja? Karena sebelumnya kamu ingin menyerahkan Ki kepada Guru Woyun, kamu harus melakukannya, jadi. Dia menyeka bibirnya yang bernoda minyak, menyilangkan kakinya dan berbicara dengan santai. Untuk mencegahmu menjadi pria yang menyerah di tengah jalan, aku akan tinggal. Ekspresi arogan di wajah pemuda itu menyampaikan pesan yang satu ini, aku tinggal untuk kebaikanmu sendiri. Jadi cepatlah dan berterima kasih. Ye Ying benar-benar akan menjadi gila sekarang. Dia hampir diliputi keinginan untuk menamparkan anak terkutuk ini sampai mati. Aku memintamu untuk pergi karena aku takut intonasimu akan memuakkan Nona Gu. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa menahan kejenakaan orang ini. Orang bisa membayangkan jenis siksaan mental yang harus ditanggung Guru Woyun jika dia menyerahkan orang ini padanya.